warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isya Abbas, Prodi S1 Keperawatan semester 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai obat yang ada dalam teori emergensi beserta kegunaan dan perbedaan nasal kanul, breathing mart, dan non-breathing mart. Serta dalam video ini saya juga menjelaskan mengenai SOP seperti pemasangan ventilator, shearing pump, dan infus pump. Yang pertama itu mengenai obat yang ada dalam troli emergensi, di mana troli emergensi dalam ICU merupakan perlengkapan vital yang berisi berbagai macam obat dan peralatan medis yang siap digunakan untuk menangani keadaan darurat pada pasien kritis. Beberapa jenis obat dan kegunaannya. Yang pertama itu epinephrine digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung dalam kondisi shock. Obat untuk mengatasi gangguan pernapasan yaitu albuterol bronchodilator yang digunakan untuk membuka saluran udara pada pasien asma. Yang selanjutnya itu metirodin atau kortikosteroid yang digunakan untuk mengurangi peradangan pada saluran udara. Adapun obat-obatan untuk mengatasi nyeri dan morfin opioid lain yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang sehingga berat. Terus adapun obat penenang yang sering digunakan untuk sedasi sebelum prosedur medis. Selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan antara nasal kanul, breathing mart, dan non-breathing mart. Yang pertama itu nasal kanul terdiri dari 2 tabung plastik tipis yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Adapun cara kerjanya memberikan aliran oksigen yang rendah dan terus-menerus melalui hidung. Digunakan untuk pasien membutuhkan peningkatan oksigen ringan atau sebagai terapi jangka panjang. Yang kedua itu breathing mart, masker yang menutupi hidung dan mulut dengan kantung udara di bagian bawah. Adapun cara kerjanya itu udara dikeluarkan, pasien akan kembali terhirup sehingga memungkinkan pasien menghirup kembali oksigen yang masih ada. Kegunaannya untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen sedang. Yang ketiga yaitu non-breathing mart. Mirip dengan breathing mart namun memiliki katup satu arah yang mencegah udara yang dikeluarkan pasien kembali terhirup. Cara kerjanya memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dibandingkan breathing mart. Digunakan pada pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen yang signifikan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke SOP pemasangan ventilator, di mana ventilator merupakan langkah krusial dalam penanganan pasien yang mengalami kesulitan bernapas yang tujuannya mempertahankan oksigen. Ventilator memberikan oksigen tambahan kepada pasien yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan oksigen yang cukup dari udara sekitar. Adapun SOP pemasangannya, yang pertama menilai tingkat keparahan, gangguan pernapasan, kesadaran pasien, dan parameter vital lainnya. Yang kedua memberikan kondisi saluran pernapasan atas dan bawah. Yang ketiga meliputi pemeriksaan darah, gas darah, arteri, dan perlengkapan ventilator. Memastikan ventilator dalam kondisi baik dan terkalibrasi. Tubuh endovektorial memilih ukuran yang sesuai dengan anatomi pasien. Adapun obat-obatannya, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan, peralatan intubasi, larioskop, bleeding steel, suction, dan bolishov. Monitor memantau parameter vital pasien selama dan setelah pemasangan ventilator. Adapun prosedur intubasi, pre-oksigenasi, memberikan oksigen 100% sebelum intubasi. Laryngoskopi memusualisasi pita suara dan memasukkan tubo endotracheal. Konfirmasi penempatan, mendengarkan suara nafas, melihat kondensasi pada tubo dan melakukan pemeriksaan kapnografi. Fiksasi tubo, memastikan tubo terfiksasi dengan baik agar tidak bergeser.
menyambungkan ke ventilator, hubungkan tubo endotrakeal, sambungkan tubo endotrakeal ke sirkuit ventilator, terus atur parameter ventilator sesuai setting ventilator sesuai dengan kebutuhan pasien seperti volume tidal, frekuensi napas, dan FO2. Yang kedua yaitu SOP pemasangan shearing pump. Shearing pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan infus obat secara akurat dan terkontrol. Tujuannya yaitu penggunaan shearing pump memberikan infus obat dengan kecepatan yang sangat akurat. Peralatan yang dibutuhkan shearing pump yang pertama itu spoid, ukuran sesuai kebutuhan, obat infus set lengkap, statif infus, sarung tangan steril, dan desinfektan. Prosedur pemasangan shearing pump yaitu yang pertama cuci tangan, persiapkan peralatan, pastikan shearing pump dalam kondisi yang bersih dan berfungsi dengan isi spoid dengan obat infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan spoid pada shearing pump, sambungkan selang infus pada spoid dan pastikan tidak ada kebocoran. Pasang nail pada ujung selang infus, pasang shearing pump pada statif. Terus letakkan shearing pump pada statif infus dengan posisi yang stabil. Atur kecepatan infus, masuk ke data kecepatan infus yang telah ditentukan ke dalam shearing pump. Pasang pada pasien pilih vena yang sesuai untuk diinfus. Lakukan disinfeksi pada area penyuntikan, tusuk needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Terus fiksasi infus dengan plaster. Nyalakan shearing pump, tekan tombol power untuk menghidupkan shearing pump. Pantau pasien, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien selama pemberian infus, seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Terus akhir prosedur setelah memberikan infus selesai, matikan shearing pump, lepaskan needle dari vena, bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus kemudian cuci tangan kembali. Terus sterilisasi, selalu menjaga sterilitas selama prosedur untuk mencegah infeksi, keamanan pasien. Pastikan obat yang diberikan sudah benar dosisnya. Yang ketiga yaitu SOP pemasangan infus pump. Infus pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan infus secara akurat dan terkontrol. Tujuannya penggunaan infus pump yang pertama memberikan infus cairan dengan kecepatan yang sangat akurat. Peralatan yang dibutuhkan infus pump, set infus lengkap, dan cairan infus, statif infus, sarung tangan steril. Prosedur pemasangan infus pump yang pertama cuci tangan, persiapkan peralatan, pastikan infus pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Terus isi chamber infus set dengan cairan infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan serang infus pada infus pump dan pastikan tidak ada bocoran. Pasang spiket pada ujung selang infus, pasang nelet pada spiket, dan pasang infus pump pada statif. Letak infus pump pada statif infus dengan posisi yang stabil. Atur kecepatan infus, terus pasang infus pada pasien, pilih vena yang sesuai untuk infus, lakukan desinfeksi pada area penyuntikan, tusuk needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Terus pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Terus fiksasi infus dengan plaster. Nyalakan infus pump, tekan tombol power untuk menghidupkan infus pump. Pantau pasien, melakukan pantauan secara berkala terhadap kondisi pasien selama pemberian infus, seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Terus akhir prosedur setelah pemberian infus selesai, matikan infus pump. Berikut materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.